Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Naufal. Saya dari kelas SPS 3 2019, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Narenwata Palembang. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang etika kerja auditor internal. Sebelum kita mengetahui apa kode etik dari etika kerja auditor internal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari auditor internal itu. Auditor internal adalah suatu kegiatan yang independen dan objektif, memberikan jaminan dan konsultasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Dan menurut salah satu ahli, yaitu Hiro Tugiman, auditor internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Tujuan dan ruang lingkup auditor internal. Menurut Hiro Tugiman, tujuan auditor internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Ruang lingkup auditor internal, menurut Hiro Tugiman, ialah menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Kompetensi auditor internal. Kompetensi ini dapat tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor internal memiliki keahlian, menerapkan kecermatan, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Auditor internal juga dituntut untuk menguasai disiplin ilmu yang lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Selain pengetahuan, pengalaman bisa diukur juga sebagai kompetensi bagi seorang auditor dan merupakan elemen yang penting. Standar profesional auditor internal. Penggunaan standar profesi perlu diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat unit auditor internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan terhadapnya. Dalam menerapkan standar profesi, hal-hal berikut haruslah diperhatikan. Pertama, Dewan Direksi akan dianggap bertanggung jawab atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal. Kedua, para anggota manajemen mengandalkan pemeriksaan internal sebagai alat penyaji, penilaian, dan rekomendasi. Ketiga, para auditor eksternal akan mempergunakan hasil auditor internal untuk melengkapi pekerjaannya. Kegunaan standar profesi. Pertama, memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab. Kedua, menerapkan dasar pedoman dan pengukuran. Ketiga, memajukan praktek auditor internal. Tujuan dari standar profesi auditor internal itu sendiri, yang pertama, menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal. Kedua, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan. Ketiga, mendorong praktek auditor internal dalam organisasi. Setelah kita mengetahui apa tujuan dari auditor internal, apa itu pengertian dari auditor internal, sekarang kita akan mengetahui kode etik auditor internal di pemerintahan Indonesia. Pertama, aturan dalam perilaku organisasi. Kedua, hubungan sesama auditor. Ketiga, hubungan auditor dengan auditan. Keempat, larangan. Yang kelima, adanya pelanggaran. Dan yang terakhir, adanya sanksi atas pelanggaran tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan.